Kawan-kawan, Tiongkok akan membangun kapal kargo bertenaga nuklir terbesar di dunia yang mampu mengangkut hingga 24.000 kontainer. Namun, kali ini mereka tidak menggunakan reaktor uranium konvensional, tetapi menggunakan reaktor garam cair yang canggih dengan bahan bakar thorium yang sangat hemat biaya dan melimpah di Cina. Peralihan dari desain nuklir tradisional ini berarti Tiongkok sedang memperluas jangkauannya, tidak hanya menjadi pemimpin di bidang mobil dan teknologi, tetapi juga akan segera menjadi juara dunia dalam bidang energi nuklir. Setidaknya akan ada 150 reaktor baru dalam 15 tahun ke depan, lebih banyak dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia dalam 35 tahun terakhir. Upaya ini dapat menelan biaya hingga mencapai 440 miliar US dollar. Sebagai perbandingan, Inggris hanya membangun 2 reaktor, sementara Amerika hanya sedang membangun 1 reaktor listrik Vogtle di Georgia yang akan menghasilkan 1 gigawatt listrik untuk memberi daya pada kota ukuran sedang. Satu-satunya negara yang hampir menyamai dedikasi Tiongkok terhadap nuklir adalah India. Tetapi India hanya akan membangun 8 reaktor yang direncanakan pada akhir dekade ini. Beijing tidak pernah menyembunyikan minatnya terhadap tenaga nuklir sebagai bagian dari tujuan Presiden Xi Jinping untuk menjadikan perekonomian Tiongkok menjadi netral karbon pada pertengahan abad ini. Ketua Jenderal Nuclear Power yang didukung negara Tiongkok menetapkan tujuan jangka panjang, yaitu 200 gigawatt pada tahun 2035, yang cukup untuk memberi daya setara dengan 12 kota seukuran Beijing. Tujuan Tiongkok untuk mengekspor teknologinya ke negara berkembang dan sekitarnya juga akan segera terwujud, didorong oleh krisis energi yang telah memperlihatkan rapuhnya jenis sumber daya energi yang lain. Angin yang lebih lambat dan curah hujan yang rendah mengakibatkan pasokan ke bendungan dan pembangkit listrik tenaga angin menjadi lebih rendah dibanding dengan yang diharapkan. Tiongkok mengklaim rencananya dapat menghindari sekitar 1, miliar ton emisi karbon per tahun, lebih banyak dibandingkan dengan gabungan emisi karbon yang dihasilkan oleh Inggris, Spanyol, Prancis, dan juga Jerman. Meskipun Tiongkok mampu mengembangkan reaktor nuklir yang paling hemat biaya, aman, dan fleksibel di dunia, tetapi Amerika Serikat, India, dan Eropa kemungkinan besar tidak akan merangkul musuh global terbesar mereka dalam hal pasokan energi. CGN, perusahaan reaktor nuklir terkemuka, telah masuk daftar hitam pemerintah Amerika Serikat sejak tahun 2019 karena dugaan pencurian teknologi militer. Pada bulan Juli, Inggris mulai mencari cara untuk mengecualikan CGN dari pengembangan reaktor Sizewell. Rencana utama Tiongkok adalah mengganti 2.990 pembangkit listrik tenaga batubara dengan pembangkit listrik ramah lingkungan pada tahun 2060. Untuk mewujudkan ambisi ini, tenaga angin dan surya akan mendominasi bauran energi Tiongkok. Tenaga nuklir yang lebih mahal tetapi juga lebih dapat diandalkan akan menduduki peringkat ketiga. Sekitar 70% biaya reaktor Tiongkok ditanggung oleh pinjaman dari bank-bank milik negara dengan tingkat bunga yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara lain. Ini membuat perbedaan yang sangat besar karena sebagian besar biaya energi atom digunakan untuk pembangunan awal. Dengan suku bunga 1,4% yang merupakan nilai minimum untuk proyek infrastruktur di negara-negara seperti Tiongkok dan Rusia, biaya pembangkit listrik tenaga nuklir sekitar 42 US dollar per megawatt jam, jauh lebih murah dibandingkan dengan batu bara dan gas alam. Negara-negara barat tidak mampu berkompetisi secara masif karena faktor suku bunga yang terlalu tinggi, sehingga harga produksinya bisa mencapai 3 kali lipat hingga 4 kali lipat dibandingkan dengan reaktor Tiongkok. Tiongkok juga berharap bahwa proyek-proyek dalam negerinya akan bisa ditawarkan ke calon pembeli negara lain. Ketua China National Nuclear mengatakan Tiongkok dapat membangun 30 reaktor di luar negeri yang dapat menghasilkan keuntungan bagi China dan mengkonsolidasikan kekuatan serta pengaruh geopolitik ke luar negeri. Saat ini, klien yang paling berminat adalah Pakistan. Tiongkok telah membangun 5 reaktor nuklir di sana sejak tahun 1993, termasuk 1 reaktor yang mulai beroperasi pada tahun ini dan 1 lagi yang diharapkan selesai pada tahun depan. Sayangnya, meskipun China mempunyai potensi yang luar biasa untuk mengembangkan teknologi nuklir ke luar negeri, tetapi masih belum menawarkan recycle bahan bakar bekas nuklir seperti yang ditawarkan oleh Rusia. Keselamatan kurang menjadi perhatian karena munculnya reaktor modular kecil dan generasi keempat
yang hampir tidak mungkin terjadi kecelakaan skala besar. Hal ini membuat Tiongkok mengubah kebijakannya dan mulai membangun lebih banyak pembangkit listrik tenaga nuklir di area daratan. Reaktor modular kecil lebih hemat energi dibandingkan dengan reaktor ukuran besar dan lebih mudah diangkut serta dipasang. Teknologi generasi keempat yang saat ini sedang diuji di Universitas Tsinghua di Beijing menggantikan pendingin air dengan helium yang lebih tahan panas sehingga mengurangi risiko ledakan. Meskipun studi dari Stanford dan University of British Columbia menemukan bahwa reaktor-reaktor ini yang disebut sebagai masa depan energi nuklir dapat menghasilkan lebih banyak limbah radioaktif dibandingkan dengan reaktor konvensional. Sebelum booming reaktor modular kecil, proyek-proyek Tiongkok saat ini sebagian besar menggunakan teknologi barat atau mendasarkan ide pada desain barat. Misalnya, CPR-1000 adalah reaktor air bertekanan generasi 2+, desain yang agak ketinggalan zaman, yang terinspirasi oleh kelas 900 MW milik Prancis di awal tahun 70-an. Lalu ada CAAP-1000 yang pada dasarnya adalah salinan langsung dari Westinghouse AP-1000 modern yang telah disetujui dan dibangun oleh Dewan Negara Tiongkok pada tanggal 31 Juli 2023. Pengembangan reaktor modular kecil generasi keempat yang dilakukan oleh Tiongkok diharapkan mendapatkan manfaat dari pertukaran informasi teknis yang telah lama terjalin antara negara-negara termasuk Tiongkok, Amerika Serikat, Prancis, Jepang, Korea Selatan, dan juga Inggris. Kerjasama antara Tiongkok dan Prancis misalnya dimulai beberapa dekade lalu. Dua pembangkit listrik tenaga nuklir pertama Tiongkok dibangun di dekat Hong Kong pada pertengahan tahun 1980-an dengan menggunakan teknologi impor dan dikelola oleh perusahaan energi milik negara Prancis, Electrical de France. Prancis lebih maju dibandingkan Tiongkok dalam pemrosesan ulang bahan bakar nuklir bekas sehingga keduanya dapat bekerja sama. Prancis sedang membangun pusat pembuangan limbah radioaktif sedalam 500 meter di bawah tanah yang akan dibuka pada tahun 2035. Tiongkok baru akan mulai membangun tempat pembuangan limbah nuklir paling cepat pada tahun 2040-an. Ketegangan geopolitik antara Tiongkok dan Barat juga dapat menjadi kendala. Inggris tahun lalu mengeluarkan sebuah perusahaan Tiongkok dari proyek nuklir Sizewell di tengah memburuknya hubungan antara Inggris dengan Tiongkok. Baru-baru ini, Amerika Serikat juga membatasi perdagangan nuklirnya setelah puluhan tahun menjalin kerjasama karena kepentingan keamanan nasional. Pada COP tahun ini, nuklir kemungkinan akan tetap menjadi salah satu arah utama diskusi transisi energi karena penyimpanan energi seperti baterai masih menjadi kendala bagi energi terbarukan. Jalur nuklir kemungkinan akan terus berkembang pesat. Tiongkok dengan jalur birokrasinya yang ramping, rantai pasokan yang solid, dan dukungan penuh sipil militer akan menggunakan terobosan teknologi nuklirnya sebagai alat diplomasi mirip dengan yang dilakukan Rusia dan Amerika di era tahun 80-an dan 90-an. Kemungkinan 10-15 tahun ke depan, China akan membentuk kekaisaran nuklir yang solid dengan produksi listrik yang paling efisien, membangun pengaruh geopolitik yang sangat kuat di kawasan, dan menjadi pendulum new global power. Oke kawan-kawan, demikian, terima kasih.